Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau rendahkan diri, kita mau membahas kehendak pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari saya jemput untuk kita semua bangkit berdiri hadapan Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah
penyembahan kami Yesus. Semesta alam, Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Dan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Stop, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Tuhan beri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh kumpul di tempat-Mu ini Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, seberapapun kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai Tuhan, hanya karena nama-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau sambung pujian kita mau katakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Meskipun
Tuhanlah kekuatan kita. Mari saya jemput bangkit berdiri sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sambung pujian kita, biarlah setiap kita yang bernafas boleh memuji Dia. Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya Tuhan untuk kami duduk tenang Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi penopang atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih.
kasih Tuhan, itu janji-Mu bagi kami. Engkau akan memegang tangan kami dan Engkau akan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Menghadapi setiap tantangan akan kami hadapi Bapa. Dari waktu ke waktu kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini Kau siapkan hati kami untuk boleh Kau isi dengan firman-Mu. Lawati kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami bisa mengerti, memahami betapa Engkau senantiasa memberi Tuhan kemenangan. Engkau senantiasa Tuhan menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pujian yang luar biasa ya. Ada janji Tuhan bagi kita bahwa Dia akan memberi kita kemenangan. Ya. Di dalam kehidupan kita yang kita lalui hari-hari ini ya. Puji Tuhan sekali kalau kita mendengar bahwa mungkin ketika tahun 2022 kita mendengar apa? Wah, tahun 2023 itu gelap. Enggak bisa dilihat. Rencana ke depan enggak tahu. Karena gelap. Tetapi Indonesia diberkati oleh Tuhan. Ekonomi tetap berjalan meskipun dikatakan melambat. Tidak seperti yang sebelumnya. Itu semua karena dampak ya dari peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana COVID berlangsung 2 tahun lebih ya. Dan sekarang pun masih ada, jangan pikir enggak ada ya saudara, masih ada. Pagi hari ini meskipun kondisi kita tidak tahu hari-hari ke depan kita, tetapi ada satu kepastian dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberi kita kemenangan. Nah, pagi ini saya akan bawakan satu renungan firman Tuhan, roh kebangkitan yang dari Tuhan. Kita membuka dalam 2 Timotius. Semoga kita tidak bosan untuk terus membaca, bahkan syukur-syukur kalau bisa mengingat ya bahwa ada ayat Tuhan yang perlu untuk kita jadikan rema di dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Luar biasa sekali ya. Di masa-masa seperti ini ada firman Tuhan yang boleh dijadikan rema di dalam kehidupan kita. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. Memang hari-hari terakhir ini kondisi dunia diibaratkan memasuki lorong-lorong yang begitu gelap, yang menghadirkan rasa takut, kecemasan dan kekhawatiran. Ya, kita melihat sekarang kalau didengar berita ya, ada penculikan, ada kekerasan terhadap anak. KDRT bahkan katanya mulai menaik nih nilainya, ya. Makin banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ya. Pelecehan seksual di dalam kendaraan umum, ya. Pencurian apalagi sekarang lagi marak karena banyak orang di PHK. Ya. Harga-harga kebutuhan pokok ya makin naik. Saya sendiri heran. Barusan kemarin ya misalnya beli sesuatu barang biasa 15.000 sekarang 20.000 ya. Kok naiknya banyak banget ya. Jadi semua barang-barang itu pada naik membuat kita jadi gimana ibu-ibu? Khawatir, cemas. Nah gaji suami saya belum tentu naik. Ya misalnya seperti itu ya. Daya beli masyarakat mulai menurun ya. Saya sendiri kadang Pak Lukman bilang,
Fon, sepi. Cuman segini botol yang laku. Sudah, jalani aja. Ya, pokoknya kita kerja. Masalah rezeki itu biar Tuhan yang kasih, ya. Jalani saja. Jadi kami saling menguatkan, ya. Nah, kemudian kita melihat bagaimana aksi teror, ya. Bahkan kemarin ketika mendengar berita, ya, tentang sidangnya Brigadir J, ya. Di situ ada seorang saksi yang katanya itu dia semakin hari semakin merasa ketakutan. Dia akan merasa aman ketika berada di tempat yang khusus. Karena apa? Dia merasa terancam dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi kita melihat ada banyak faktor, banyak kejadian yang membuat kita merasa takut dan khawatir. Semoga pujian tadi mengingatkan kita kembali bahwa Allah kita yang maha kuasa itu akan memberi kita kemenangan, ya, dalam setiap tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Nah, kita melihat pula bahwa hari ini kita pun masih memakai masker, ya Bapak Ibu, karena untuk menjaga, karena COVID itu masih ada, jangan sepelekan, ya. COVID itu masih ada, dan ini membuat kita kadang malas untuk keluar, ya, jarang keluar. Wah, lebih baik berdiam aja di rumah. Karena apa? Takut kena, ya, khawatir kena. Ada banyak yang ditimbulkan. Akibat kondisi-kondisi seperti itu yang membuat kita merasa tidak nyaman. Kita merasa curiga terhadap orang lain. Misalnya kita lagi kumpul-kumpul begini, tiba-tiba ada yang batuk. Langsung perasaan kita, waduh, ya. Di kendaraan umum lagi enak-enak kita duduk, tiba-tiba ada yang batuk, langsung khawatir, ya. Wah, ada yang batuk nih. Rasa cemas, khawatir kembali datang. Ya, bahkan rasa cemas ini bisa membuat orang ini jadi sakit. Ya, saya pernah pertama kali menikah, ya, hari-hari awal menikah itu tiba-tiba saya sakit, saudara. Dibawa ke dokter. Dokter bilang, ini enggak kenapa-napa ini, tapi saya merasa sakit, ya. Merasa sakit, dokter bilang enggak kenapa-napa. Ternyata karena stres, saudara. Biasa sendirian, kemana-mana bebas, ya. Sekarang sudah menikah. Harus berbagi pikiran, ya. Harus dengan persetujuan suami. Harus ini, harus itu. Berbeda ketika masih sendiri, melenggang sana sini bebas, ya. Nggak mau ngapa-ngapain bebas. Nah, kadang dampak dari khawatir itu membuat kita merasa stres, ya. Bahkan bisa-bisa menjadi depresi. Nah, kita melihat ketakutan, slide kedua. Ketakutan yang menguasai diri tidak saja membahayakan kesehatan fisik, tapi juga mental serta pengembangan kerohanian. Ya. Setiap manusia memiliki persoalan berbeda yang menimbulkan rasa takut. Takut itu tidaklah salah karena takut adalah hal yang alamiah terjadi sebagai respon manusia. Ya. Kita melihat bahwa ketakutan Timotius berbeda dengan janda di Sarfat akibat krisis ekonomi. Sebelum Yesus menghadapi penyaliban pun Yesus mengalami ketakutan. Jadi ketakutan ini melanda siapa saja. Dan ketakutan ini berbeda-beda. Apa yang dialami Timotius, ketakutan yang dialami Timotius berbeda dengan ketakutan janda di Sarfat. Berbeda pula dengan ketakutan yang Yesus alami. Ya. Berikutnya. Ketakutan yang menguasai diri tidak saja membahayakan kesehatan fisik tapi juga mental serta pengembangan rohani. Seandainya kita hari ini merasa takut dan cemas serta khawatir, itu akan membahayakan kesehatan fisik kita, ya.
yang sakit mah lah, tiba-tiba sakit kepala, ya. Bahkan mungkin gatal-gatal, saudara ya. Gatal-gatal ini kenapa sih? Apa tempat tidurnya banyak kotorannya? Padahal barusan diganti, tapi badan gatal-gatal. Itu karena kecemasan, itu bisa terjadi. Karena kekhawatiran, bisa menyebabkan fisik kita terganggu. Bahkan tadi saya katakan stres ya mental kita terganggu. Serta kerohanian kita tidak bisa bertumbuh. Ya. Kita menjadi tidak percaya kepada mujizat. Kita tidak lagi percaya, Allah, kalau doa lama jawabannya. Ini menyebabkan rohani kita tidak bisa bertumbuh. Kedua, rasa takut, khawatir dan kecemasan sering membuat kita justru semakin jauh daripada Tuhan. Betul apa betul? Kita kalau khawatir nih, kalau takut, kita malah menjauh dari Tuhan. Ya, karena kita anggap baca Alkitab nggak ngefek. Ya, berdoa jawabannya lama. Kita merasa seperti itu. Kita merasa, kok lama sih Tuhan jawabannya? Padahal waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Dia lebih tahu kondisi kita. Kapan dia harus memberikan jawaban kepada kita. Selanjutnya, ketika kita terlalu sibuk memikirkan problem hidup, ini membuat kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan sanggup menolong. Ya. Ketika kita khawatir, ketika kita takut, kita lupa bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita. Kita lebih tergantung melihat kepada orang lain. Mungkin si A bisa menolong. Mungkin si B bisa menolong. Mungkin orang tua masih bisa menolong. Kakak adik bisa menolong. Sehingga kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan Dia. Padahal Dia berjanji untuk memegang tangan kita. Untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Tahun 2021 akhir memasuki tahun 2022. Saat itu keluarga kami sedang berusaha untuk menutupi biaya kuliah ya anak-anak. Karena sudah berusaha untuk minta bantuan pemerintah ya, memberi keterangan bahwa ini kena COVID jadi nggak ada kerjaan, dapat bantuan memang kurang 4,5 jutaan lebih. Nah saat itu saya nggak habis pikir ya, kalau minta ke tempat kuliah, minta istilahnya diringankan biayanya. Bukannya diringankan, tapi waktunya aja yang diundur ya. Selalu seperti itu. Jadi rupiahnya nggak berubah, hanya waktunya makin mundur. Nah, kami putus asa waktu itu. Tapi saya ingat bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Suatu saat saya ditelepon sama Eti Smart. Ya, jadi kami itu pernah bekerja, saya dan Pak Lukman itu dengan Pak Pri buka robotik, kursus robotik, tapi kan karena pandemi itu tutup. Karena kita akan gaji buta guru-guru kita. Untungnya tutup awal-awal ya. Jadi coba kalau masih buka 2 tahun kita gaji buta. Karena nggak ada orang, nggak ada sekolah yang bisa kerjasama dengan kita. Karena kita sistemnya mengajar itu berhadap-hadapan. Pernah mengadakan pakai online. Orang tua protes ya karena barangnya nggak ada. Ketika barangnya dikirim pun mereka harus ngajari sendiri. Jadi serba salah. Nah ketika kami tutup tahun 2002 itu ada buku-buku pelajaran yang nggak laku saudara. Jadi kami bawa pulang, mau tak loain sayang. Karena gambarnya masih bagus-bagus, bukunya masih baru. Ya, harganya pun lumayan mahal 50 sampai 60 ribu.
itu kami bawa pulang. Dan alat-alat bekas-bekas itu robotik, ngajar robotik juga sebagian kami bawa pulang. Dari Etismat Kudus itu telepon, Bu masih punya buku enggak? Padahal itu kita sudah enggak ngajar, itu sudah setahun lebih ya. Tapi mereka tuh mungkin masih karena modal sendiri ya, mereka orang mampu, tanya masih punya buku-buku enggak? Oh sebentar ya, saya lihat buku-buku masih ada. Bu ada apa saja? Saya tulis buku ini. Semuanya saya beli katanya. Pakai harga lama mau Bu? Maksudnya harga yang ketika saya jual ke murid-murid begitu. Oh enggak apa-apa, barang bekasnya ada enggak? Robot-robot yang bekasnya itu kami racik dalam kotak-kotak gitu ya. Itu masih ada enggak? Oh masih ada. Dibeli sampai akhirnya ketutup uang 4,5 juta. Ya. Jadi apa yang tidak pernah terpikir oleh kita, ya Tuhan buka luar biasa jalan keluar yang rasanya membuat kita ini takjub ya. Kok nggak kepikir? Tadi coba kalau diloakin semua barang-barang yang bekas-bekas, yang buku-buku itu nggak ada uang 4,5 juta saudara. Diloakin paling kiloan ya. Tapi ini Tuhan tunjukkan, aku pelihara kamu. Jangan khawatir, jangan takut ya. Sebab Tuhan itu akan memegang tangan kanan kita. Nah, di sini kita melihat bahwa ketakutan yang berdampak akan mengakibatkan kita makin terpuruk. Nah, ketakutan merupakan bagian dari kehidupan yang selalu menghantui kita. Ya, bahkan itu kan selalu datang. Bahkan ke depannya, masa depan kita, hari-hari kita pun akan menghadapi tantangan hidup yang berbagai jenis, berbagai varian dengan dimensi yang berbeda. Apakah kita akan siap menghadapi seperti itu? Harus siap. Karena firman Tuhan katakan, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan yang membangkitkan kekuatan bagi kita. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, walaupun kita memasuki hari-hari yang katanya gelap. Karena Tuhan berjanji, Dia akan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan kita. Ketika Timotius diutus oleh Paulus, dia merasa ketakutan. Karena apa? Pertama dia tuh minder, karena masih muda. Dan dia bukan orang asli Yahudi, tetapi campuran antara Yunani dan Yahudi. Sehingga dia merasa, wah aku kalau sebagai orang asing masuk ke tengah-tengah orang Yahudi, bagaimana? Ya. Bahkan dia merasa malu karena Paulus aja di penjara. Aku mau menyampaikan apa? Jadi nggak ada kekuatan di dalam dirinya untuk bisa menyampaikan, memberitakan Injil. Dia ketakut juga seandainya sama seperti Paulus harus masuk penjara. Walaupun dalam sejarah dikatakan Paulus 4 kali masuk penjara, Timotius 1 kali pernah masuk penjara. Karena ketakutan Paulus melihat kondisi seperti itu, dia meneguhkan Timotius bahwa kita nggak sendiri. Ya. Ada Allah yang dekat dengan kita. Allah yang akan memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Selanjutnya kita melihat bagaimana ketika manusia itu selalu diliputi ketakutan, membuat kehidupan mereka tidak merasa nyaman dan sejahtera. Kita melihat bahwa Tuhan sendiri memberikan kita satu remah,
ya, bahwa Allah akan memberikan kita dan menegaskan kepada kita bahwa Dia akan memberikan roh yang menguatkan, yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, dan bukan roh ketakutan. Biarlah ayat ini kita jadikan rema di dalam kehidupan kita. Kita berjalan bersama dengan Allah yang memberi kita kekuatan. Selanjutnya kita melihat, jangan biarkan ketakutan, keraguan-raguan dan kebimbangan itu menguasai hidup kita. Memang wajar kita khawatir, kita takut ketika kita menghadapi sesuatu tantangan. Tetapi jangan sampai itu menguasai hidup kita, ya, sehingga kita menjadi orang yang tertekan, kita stres, ya, kita sakit gara-gara kita takut. Karena ada pengharapan. Meskipun kondisi kita seperti di ujung tanduk, ya, sepertinya nggak ada jalan keluar. Tetapi Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, kita melihat bahwa kita ini nggak sendiri, ya. Tadi saya katakan kita tidak sendiri. Ada Allah yang beri kita kekuatan. Allah yang memberi kita pengharapan. Supaya kita tidak takut, kita harus dekat dengan Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 62 kita buka Mazmur 62 ayat yang kedua, kita akan membaca Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman, ketenangan dan rasa aman bagi kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada pujian yang mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di sini khawatir, takut dan cemas, jangan kita makin jauh daripada Tuhan. Kita perlu dekat kepada Tuhan karena Dia akan memberikan kepada kita ketentraman, ketenangan dan rasa aman bagi kita. Ini akan membuat kita yakin bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah itu berkuasa atas hidup kita. Nggak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita akan jatuh bangun, kita akan gagal berkali-kali. Ya, ketika kami berusaha untuk memulihkan perekonomian kami, ya, tadinya awal-awal COVID, saya bingung, tabungan habis, nggak ada kerjaan, mau kerja apa nggak tahu, ya saudara. Yang paling mudah, yang paling gampang untuk mendapatkan uang, jual makanan. Ya. Walaupun masa itu masa COVID, ya saudara. Jadi kami sepakat, gimana, mau jualan enggak? Nggak usah malu sudah. Ya nggak ada kerjaan, akhirnya jual sarapan begitu ya, bangun pagi-pagi mempersiapkan jual lontong sayur waktu itu di depan kuburan. Saudara, kuburan itu ada tembok di depannya tuh ada tempat untuk kita bisa jualan. Awal-awal tuh dari pagi ya, dingin, udaranya dingin, berangkat pagi, pulang yang laku cuman 2-3 ya. Padahal modal yang dikeluarkan untuk jualan tuh lumayan, saudara. Bagiin ke satpam ya ketika kami pulang. Besok wah lumayan banyak ya. Jadi ketika pakai kekuatan sendiri itu rasanya, wah aku bisa masak kok, aku bisa jualan kok. Enggak bisa saudara kita ngandelin. Di sana tuh kayak banyak yang beli dah. Enggak bisa saudara. Kalau enggak ngandelin Tuhan. Jadi harus mengandalkan Tuhan. Jujur saya katakan waktu itu benar-benar nggak ada jadi apa yang diandalkan itu nggak ada kecuali mengandalkan Tuhan. Suatu saat ada orang perumahan
itu kenal Pak Lukman. Terus dia mampir, loh Pak Lukman kok kamu jualan di sini? Iya, sini tak masuk ke grup, nomor saya tuh dimasukkan ke grup. Barangkali ada yang pesan, kamu tawar-tawarin gitu ya. Akhirnya besok harinya saya tawar-tawarin, malamnya tuh saya tawar-tawarin, ada yang mau pesen enggak bubur ayam, lontong sayur. Ternyata banyak saudara. Jadi kami nggak lagi jualan di depan pekuburan, cukup jualan di rumah saja. Tinggal nganter-nganterin begitu ya. Nah, lama-lama sinciaan saudara. Jualan lontong cap gomay. Wah, yang pesen banyak saudara. Sampai rasanya teler saya, capek ya saudara. Karena apa? Banyak yang pesan. Nah, itulah ketika kita ngandelin Tuhan. Tuhan bukakan jalan dengan luar biasa. Ya, suatu saat itu nggak jalan mulus saudara. Ketika naik turun begitu jual masakan, kadang saya capek, saya sakit segala macam. Saya mulai banyak saingan saudara. Nah, kekhawatiran mulai muncul lagi. Namun Tuhan tunjukkan jalan ya. Ketika Tuhan, saya ini kalau masak itu rasanya kok banyak macam ya. Coba kalau masaknya yang simpel aja, satu jenis aja. Ya pengennya yang simpel begitu, supaya nggak terlalu capek begitu ya. Nah ya kadang walaupun ketika saya masak simpel begitu, kadang lihat-lihat buku resep, lihat-lihat di HP kan banyak resep-resep. Pengen nyoba, pengen masak ini, pengen masak itu. Kadang Pak Lukman sampai marah sama saya ya. Nggak usah macam-macam ya jualannya. Cukup satu. Nah, Tuhan tunjukkan dengan begitu mudahnya ya. Saya nggak menyangka ketika perjamuan kudus memang Tuhan teguhkan iman saya yang selalu mengandalkan Dia dengan ayat yang berkata Tuhan akan memberkati bakulmu begitu ya. Besok-besok harinya kok ketemu ya resep bikin sari kacang hijau. Sebelumnya saya nggak pernah bikin ya. Itu seperti apa enggak pernah bikin. Cuman waktu itu waktu anak-anak masih kecil, saya pernah makan sari kacang hijau jadi langganan karena anak-anak pada suka. Jadi ketika ada resep itu, udah rasanya kok srek gitu ya untuk menjalankan ide itu untuk kami jualan. Ternyata banyak yang mau saudara. Dan puji Tuhan kami bisa dari situ kami memulai untuk berjalan begitu ya. Jadi di sini saya melihat Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau memberikan hal-hal yang membuat saya tertakjub, ya, membuat saya kagum kepada Tuhan dengan apa-apa yang tidak pernah terpikirkan oleh saya bahwa saya harus, misalnya tahu-tahu berjualan kacang hijau. Tadinya kacang hijau itu misalnya harganya sekian, terus teman saya bilang, waktu saya jualan sama teman yang nebeng jualan juga karena saya sewa stand gitu ya, sewa stand, terus dia nebeng jualan kok misalnya harganya 5.000 ya, jangan 5.000 dipasin aja jadi 7.000 misalnya begitu ya. Dah saya nekat jualin segitu harganya, pada mau saudara ya, jualin harga segitu pada mau. Waduh, ini kalau bukan Tuhan yang berkarya, yang bekerja itu nggak mungkin saudara. Karena waktu itu di pameran memang biasalah kalau di pameran banyak orang yang memang tujuannya untuk membeli seperti itu, untuk jajan gitu istilah. Jadi mereka berani bayar. Nah, saya mulai menyadari apa sih arti hidup kita ini. Ngapain kita takut, ngapain kita cemas, ngapain kita tidak mengandalkan Tuhan, ngapain kita berusaha dengan kekuatan sendiri, semuanya sia-sia. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia akan memberi kita kemenangan. Namun bukan berarti jalan kita mulus ya. Tuhan sengaja uji kita, apakah kita masih tetap setia mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, ataukah kita mulai kecewa, kita mulai menyimpang, kita mulai undur. Jangan biarkan ketakutan itu membuat kita ini tidak mengandalkan Dia. Jangan biarkan kekhawatiran itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Namun biarlah kita dekat kepada Tuhan. Dia akan memberi kita ketentraman. Ya, saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, walaupun mungkin secara fisik
ngalami hal persoalan tantangan yang tidak enak begitu ya. Tapi saya pengen ada damai di hati. Ya, jadi saya mau menjalani hari-hari saya itu dengan penuh sukacita. Coba kalau Bapak Ibu selalu mikir ya karena khawatir, takut, ngaca saudara. Muka kita seperti apa? Bandingkan foto kita tahun kemarin sama tahun sekarang. Ada perbedaan enggak? Kalau tetap sama berarti ada damai ya saudara. Ada sukacita. Karena ketika kita khawatir takut muka kita tambah tua saudara. Rasanya tuh tambah gimana ya. Mencucu gitu ya. Kata Pak Hosea bilang mencucu ya. Jadi mintalah damai sejahtera. Di sini dikatakan Tuhan akan memberi kita ketentraman, ketenangan dan rasa aman ketika kita dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat 1 saya akan bacakan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Meskipun kita tahu Yesus pun pernah mengalami ketakutan. Ya. Dia mengalami ketakutan, kita akan membaca ya di dalam untuk kita melihat benar apa enggak sih Yesus itu mengalami ketakutan. Matius 26, kita akan melihat Matius 26 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Gentar itu artinya dia takut. Ketika akan menghadapi kematian, Yesus secara manusia dia gentar. Dia takut. Namun dia menyerahkan ini kepada Bapa. Mengembalikan semua hal itu kepada kehendak Bapa di sorga. Dia katakan apa? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apabila itu menjadi kehendak Bapa, biarlah itu yang terjadi. Jadi di dalam kehidupan kita mau belajar seperti Yesus. Ketika kita takut, kita khawatir, kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Kita berserah. Saya yakin Tuhan tidak akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk. Tetapi Dia akan tunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Dia akan tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahwa Dia akan memelihara kita dengan luar biasa. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara takut, datanglah kepada Tuhan. Nyatakan keluh hati kita. Dan katakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paulus menuliskan ini supaya kita menyadari ya bahwa Tuhan tuh ada di pihak kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Biarlah kita senantiasa dekat dengan Dia karena Dialah sumber keselamatan. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Seperti pujian tadi ya. Yesus memegangku ya. Dia akan memberi kita kemenangan. Yakinlah, percayalah ketika kita dekat dengan Dia. Dia akan memberikan roh, membangkitkan roh kekuatan di dalam hati kita dan kehidupan kita.
Janjinya akan memberikan ketenangan kepada kita. Dia adalah pengharapan bagi kita saat-saat kita menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Hari-hari yang kita lalui, jangan cemas dan khawatir. Karena tangan Dia akan memegang tangan kanan kita. Dan Dia akan siap memberikan kemenangan demi kemenangan. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini boleh meneguhkan kita. Sebab Allah akan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Yakinilah firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau, amin Tuhan, kami percaya. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Sekali lagi katakan, firman-Mu berkata, kiranya pujian ini boleh menguatkan kita. Firman-Mu berkata Kau benar Tuhan, Kau akan senantiasa beserta dengan kami. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi.
kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Kau teguhkan kami kembali bahwa ketika kami dekat dengan Engkau, Kau akan memberikan kami ketenangan, Kau akan memberikan kami kemenangan. Bahkan Kau akan membangkitkan roh Tuhan bagi kami, untuk kami kuat senantiasa, sehingga mampu menghadapi setiap tantangan demi tantangan. Bahkan di hari-hari yang akan datang Tuhan, yang tidak kami ketahui tantangan seperti apa, dinamika yang seperti apa yang akan kami hadapi. Namun kami yakin dan percaya ketika Engkau beserta dengan kami, Kau akan membawa kami terbang Tuhan, melampaui setiap tantangan yang kami hadapi. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah menjerumuskan kami, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau akan tunjukkan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa, dan meyakinkan, meneguhkan iman kami bahwa Engkau memelihara hidup kami dan melindungi kami. Biarlah firman Tuhan bekerja lebih jauh lagi Tuhan, memberi pengertian bagi kami, agar kami tidak lagi takut dan gentar menghadapi situasi apapun, permasalahan apapun Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu saja, jadikan kami memahami, jadikan kami mengerti, terbuka pikiran kami. Tidak ada Allah lain selain daripada Engkau yang layak untuk kami tinggikan, kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman yang sudah Kau sampaikan bagi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan menyimak beberapa pengumuman. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Ibu Yvonne Magdalena. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 22 Januari 2023 dengan pembicara Ibu Martalena Gultom. Berikut ini kami akan sampaikan untuk warta sepekan. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan? Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Mohon dukungan doa dari jemaat untuk Bapak Pendeta Hosea Editiono yang akan menjalani tindak medis lanjutan terkait operasi mata di Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 agar berhasil. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Harto. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah, Engkau Tuhan yang layak kami muliakan untuk selama-lamanya. Sebab Engkau adalah Tuhan semesta alam yang berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan ini. Bersama-sama kami menyembah Tuhan, memuliakan Engkau. Dan kami juga bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memotivasi kami supaya kami tidak takut di dalam menjalani kehidupan ini, sebab Engkau beserta dengan kami.
dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau memelihara kami ya Tuhan, menyediakan apa yang kami perlukan, menolong ketika kami dalam kesukaran. Engkau jawaban atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, Engkau terus pakai hamba-Mu Ibu Lukman ya Tuhan, atau Ibu Ivon sebagai alat-Mu. Engkau terus tambah-tambahi dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga semakin menjadi alat Tuhan yang memberkati banyak orang. Terima kasih, Engkau berkati keluarganya, usaha pekerjaan Engkau buat berhasil ya Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan segenap kehidupan kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau sangat peduli atas kami pribadi, lepas pribadi, maupun keluarga kami masing-masing. Engkau yang memelihara, Engkau yang menolong, melindungi, memberikan damai, sejahtera, kasih, kekuatan atas kami semua. Ya Tuhan, kami saat ini secara khusus berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Hosea Editiono, yang sudah menjalani operasi seminggu yang lalu namun belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan, dan besok Senin akan menjalani tindakan medis selanjutnya Tuhan di Surabaya. Lindungi dalam perjalanan, sertai supaya sampai di Surabaya dengan selamat, dan Engkau tolong dokter yang akan menangani masalah mata dari hamba-Mu ini agar berhasil ya Tuhan, dan hamba-Mu bisa melihat lagi. Kami percaya bahwa mukjizat Allah tetap ada, tetap berlangsung Tuhan. Engkau pasti menolong hamba-Mu yang setia dan banyak berkorban bagi Tuhan ini. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Pramono yang belum pulih sampai hari ini. Tuhan tolong sembuhkan Ibu Pramono Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak tahu, namun mereka dalam kondisi sakit saat ini. Tuhan juga tolong sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan, kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa yang dapat menyembuhkan sakit apapun. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu masing-masing, usaha pekerjaan, pergumulan yang dihadapi. Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar. Haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang besar ini. Sungguh kami tidak rela kalau mereka harus binasa Tuhan karena hidup tanpa Kristus. Maka dari itu kami mohon lawatan-Mu Tuhan, jamahan Roh-Mu atas hati mereka, agar mereka mau bertobat, meninggalkan segala jalannya, dan datang kepada Yesus, percaya, dan menyerahkan segenap hidupnya untuk diselamatkan dan diampuni. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Lindungilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh pulang dengan selamat. Sampai di rumah dalam keadaan sehat, sejahtera, dan membawa berkat Tuhan. Sekarang sudah dikasih oleh Tuhan, kita tengadahkan tangan kita ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dengan percaya, dan kita sama-sama katakan amin.